Ikuti sampai tuntas, dapatkan ilmunya, dan ayo menulis. Pada akhirnya bukan seberapa banyak buku yang kita baca, tapi mampukah kita kembali menuliskannya? Hari ini Senin 11 Oktober 2021, para duta baca Jawa Barat bersama saya, Golagong, Duta Baca Indonesia 2021, akan mewujudkan satu buku antologi kisah inspiratif yang nanti insya Allah akan diluncurkan di Perpusnas Writers Festival Mei 2022. Duta Baca Jawa Barat berkarya mengabdi menginspirasi. Duta Baca Indonesia berdaya dengan buku. Frekuensi membaca masyarakat Indonesia rata-rata 4 kali per pekan kalau kali ini. Jadi satu pekan ini 4 kali ya. Dengan durasi membaca 1 jam 36 menit per hari. Alhamdulillah ini bagus sih. Menurut Perpusnas 1 jam 36 menit per hari. Terus kajian kami di Jawa Barat tahun 2020, Jawa Barat ini 62,84 poin dan masuk 5 besar tertinggi nasional. Tetapi kalau dari hasil kami Jawa Barat kerjasama dengan UNPAD, di bawah pelatihan menulis kisah inspiratif secara resmi dibuka. Ada beberapa duta baca yang menganggap menulis itu tidak penting. Apalagi ini saya punya grup duta baca se-Indonesia. Diberi waktu 1 bulan, baru 3 orang yang menyetor tulisan. Sampurasun, salam literasi. Itu ciri khas ya, salam literasi. Alhamdulillah, perkenalkan, nama saya Imam Muhammad Agung Fauzi. Kalau di Duta Baca dulu namanya Duta Perpustakaan, Mas. Saya Duta Perpustakaan 2018 waktu itu. Nah, berganti itu sejak 2020 ya. 2020 berganti jadi Duta Baca Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah 2021 kemarin telah selesai dilantik sebagai Ketua Paguyuban Duta Baca Provinsi Jawa Barat masa bakti 2021-2023. Kalau asal itu sudah jelas Mas ya, dari Kabupaten Kuningan. Mas Gong juga sudah sering Kabupaten Kuningan, kemarin juga safari literasinya di Kabupaten Kuningan. Berkaitan dengan tulisan, alhamdulillah Mas, walaupun dengan berbagai macam aktivitas, beberapa kali pernah menulis, walaupun masih antologi, belum punya buku solo, tapi cita-cita punya, Mas. Nah, termasuk perjalanan dari kegiatan literasi ini sedang dibuat sebuah tulisan gitu, supaya menginspirasi dan punya rencana juga dengan beberapa kolega teman, kita bikin antologi merawat menulis ini ya, merawat semangat sang juara gitu. Jadi bagaimana bisa menjuarai lomba-lomba dan segala macamnya, itu sedang kita konsep untuk dibuat sebuah tulisan. Kalau sekarang boleh antologi ya Mas ya, nanti suatu saat nanti memiliki buku solo masing-masing gitu kan ya. Karena tadi yang disampaikan, kalau kita menulis itu ya kita akan terkenang gitu kan. Walaupun nanti kita sudah usia lanjut, bahkan sudah tidak ada di dunia gitu kan ya, buku kita akan tetap ada dan akan dikenal oleh generasi-generasi penerus kita gitu. Itu harapannya. Jadi teman-teman yang hadir di sini, saya berharap ikuti sampai tuntas, dapatkan ilmunya, dan ayo menulis gitu. Kalau di Kuningan selalu bilang jakatnya dari membaca adalah menulis. Judulnya Jejak Abadi Kebaikan. Jejak abadi kebaikan, tentang Ya. apa itu? Nah, jadi Jejak Abadi Kebaikan ini berangkat dari saya pribadi gitu Pak, yang merupakan seorang anak dari ibu yang single parents. Sejak kelas 1 SMP, kurang lebihnya 10 tahun yang lalu, juga secara bisa bersamaan
sebagai seorang korban perundungan di sekolah SMP gitu. Jadi di saat fase usia remaja awal, saya harus menghadapi dua permasalahan itu secara sekaligus. Jadi tidak ada istilahnya tempat untuk bisa berbagi mungkin ataupun saling dengar dengan siapapun. Karya Lia, Duta Baca dari Sumedang. Saya baca nih. Hanya terdapat sedikit jalan menuju kampung kami, hutan-hutan yang hening, tepian sawah yang licin, dan jalan setapak yang senantiasa dilewati angin. Lewat jalan-jalan itulah beliau menggapai asa, mengayu sepeda tua, menembus angin pagi tanpa dipeluk. Oke, namanya siapa tadi? Wafa. Oke, Wafa. Oke, coba ya. Banyak orang bermimpi untuk menjadi mahasiswa di perguruan tinggi negeri yang memiliki kredibilitas terbaik. Calon mahasiswa berlomba-lomba. Baca ya. Saya membaca dulu karya Wafa. Ini kamu masih bergumam, tidak menceritakan ibunya nggak ada di sini. Enggak, bukan yang tadi. Oh, bukan yang tadi? Iya. Oh, memoir gini langsung aja. Kamu kena penyakit apa? Kenapa bangkit? Jatuhnya kenapa? Tadi saya nyari yang berani bangkit. Kisah hidup orang tua, apakah anak atau lingkungan. Ada satu sisi fragmen hidup ya dari kita dan lingkungan terdekat. Jadi ceritakan hal-hal yang memang bisa menginspirasi, bukan berceramah ya, bukan berceramah menceramahi si pembaca, karena kalau berceramah semua orang juga bisa, tapi yang berbeda, yang membedakan tulisan kita ini adalah peristiwa-peristiwa yang memang tidak dialami oleh satu sama lainnya. Seperti tadi dari Ulfa misalnya, dia pernah terkena kanker getah bening. Sebetulnya itu yang harus diceritakan, bagaimana pertama kali merasakan kanker getah bening. Dan boleh ada dialog, misalnya dibuka oleh ibunya, misalnya Ulfa, kenapa tiba-tiba ibuku merasa cemas ketika melihat aku berkeringat. Wafa tadi bercerita kepada saya bahwa dia dibully, tapi di dalam tulisannya justru dia berceramah tentang apa? Tentang kampus ya, tentang kampus. Nah, yang paling menarik justru adegan temukan faktanya dia dibully, maka Wafa bayangkan saat dia dibulinya itu dikatakan apa, lalu bagaimana reaksinya, apakah nangis atau tidak, pulang ke rumah, bagaimana orang tuanya. Nah, cerita-cerita seperti itu yang kemudian si penulis menemukan solusi-solusinya. Begitu ya Bapak ya? Yang lain juga begitu. Perkenalkan, nama saya Alvan Berahas dari Kota Sukabumi, Duta Baca Provinsi Jawa Barat tahun 2019. Untuk acara hari ini sangat berkesan, apalagi kita bertemu dengan salah satu public figure gitu ya, Duta Baca Indonesia tahun 2021-2025, Mas Golagong, yang emang hari ini kita banyak banget belajar tentang bagaimana kita merefleksikan apa yang kita punya dalam hidup, kemudian mendokumentasikannya, dan juga ininya kita bisa menyebarkan semangat-semangat positif lewat tulisan-tulisan yang nantinya akan kita buat gitu kan. Apalagi dari pertemuan ini kita tidak tangan kosong gitu. Kita akan menghasilkan satu buku antologi tentang kisah inspiratif dari setiap duta yang hadir hari ini juga di ruang virtual gitu. Jadi harapannya kedepannya kita bisa terus memberikan karya terbaik kita, pengabdian yang maksimal dari kita, juga inspirasi-inspirasi kepada anak-anak di seluruh provinsi Jawa Barat. Saya Tengku Kusnandar Desa Putra, Kepala Bidang Bina Perpustakaan dan Budaya Gemar Membaca Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Duta Baca Indonesia Bapak Golagong yang sudah memberikan materi berkaitan dengan penulisan inspiratif ya untuk Duta Baca Jawa Barat. Ya, mudah-mudahan dari workshop ini bisa menginspirasi rekan-rekan Duta Baca dan menghasilkan ya sebuah karya tulis ya yang bermanfaat untuk masyarakat Jawa Barat. Ya, saya Eki Behaki, dosen Magister Komunikasi Pasca Sarjana Universitas Pasundan.
manusia akan hilang di telan zaman kecuali menulis. Menulis adalah perjalanan menuju keabadian. Appreciate dengan apa yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan Jawa Barat menyelenggarakan Bintek menulis kisah inspiratif dengan narasumber yang luar biasa, sahabat saya, Golagong. Dan kegiatan ini penting untuk mendorong tumbuhnya narasi, tulisan optimis, tulisan inspiratif, tulisan yang baik bagi perkembangan peradaban negeri. Saya Golagong, Duta Baca Indonesia 2021-2025 sedang berada di Gedung Dispusibda Jawa Barat menyelenggarakan acara pelatihan kisah inspiratif bersama Duta Baca Jawa Barat. Berkarya makin menginspirasi. Duta Baca Indonesia berdaya dengan buku. Nanti saya nggak apa-apa ini saya. Yuk. Sedang berada Yuk. tidak penting seberapa pak. Lagi. Yuk. 11 September 2000. Bapak, laptop. Tasikmalaya sudah kurang atau menang?